Pemirsa, pemerintah Kota Medan kembali diguncang isu serius. 4 pejabat aktif terdiri dari 2 camat dan 2 lurah dinyatakan positif narkoba. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyampaikan hal ini dalam konferensi pers resmi di Balai Kota. Informasi tersebut disampaikan Wali Kota Medan Riko Waas usai hasil tes urin dari BNNP Sumut keluar. Tes dilakukan mendadak usai kegiatan senam pagi di rumah dinas Wali Kota. 4 pejabat yang dinyatakan positif yakni AF Camat Medan Johor, AS Camat Medan Barat, Lurah Petisa Hulu, serta HSS Lurah Gaharu. Mereka terbukti menggunakan berbagai jenis narkoba, dari ganja sabu hingga psikotropika. Wali Kota Medan menegaskan akan memberi sanksi berat. Keempat pejabat itu akan dinonaktifkan dan akan ditindaklanjuti pemeriksaan selanjutnya. Kami sudah mendalami hasil pemeriksaan yang dilakukan tim kami sama-sama dari pemerintah Kota Medan, kurang waktu 2 bulan ya, dari hasil tes urin yang dilakukan di beberapa pegawai, khususnya camat dan lurah, ada terindikasi 4 orang yang positif urin. Kami lakukan pendalaman dan memang rata-rata mereka ini mengakui menggunakan narkotika, ya, ada jenis sabu, kemudian ada ekstasi dan ganja, dan ada juga yang menggunakan obat penenang, ya. Ini kalau dia obat penenang itu tidak masuk dalam jenis narkotika, cuma harus ada izin dokter, ya. Ini berupa prazolam, ya. Dari pendalaman keempat pegawai tadi, ada yang menggunakan sudah lama, ya, pada saat melakukan tes urin juga sebelumnya dia menggunakan sudah bertahun-tahun, ya. Nah, ada juga yang sudah lama juga nggak menggunakan, tapi dia masih menggunakan obat penenang. Nah, ini bisa kita katakan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau di kita prosedurnya, kalau dia ringan itu harusnya memang pembinaan, ada program SIL tadi, screening intervensi lapangan. Jika yang bersangkutan terindikasi positif narkotika, biasanya kami melakukan asesmen. Jadi asesmen itu diketahui dia ringan, sedang, berat. Kalau ringan kita lakukan program SIL, itu waktunya tidak lama, 2 minggu, maksimal sebulan. Kalau dia sedang bisa rawat jalan atau rawat inap, tergantung lagi. Tapi biasanya kalau dia sedang itu, kalau keluarganya menyetujui, kita lakukan rawat inap. Kalau berat wajib, ya, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau mereka ini kan korban penyalahgunaan, kecuali jaringan dia pengedar, dia bandar, itu pasti kita lakukan proses hukum peradilan. Tapi kalau dia ada menggunakan, dari kami ini, ya, sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 pasal 5 wajib direhabilitasi. Harusnya kami rehabilitasi, tapi itu harus bersetujuan daripada keluarganya. Maka itu terhadap keempat pegawai tadi akan kami lakukan pendalaman lagi. Kami sudah minta izin ke Wali Kota Pak Bali untuk kami dalami lagi nanti keterangannya. Kalau memang perlu kita rehabilitasi, ya, itu kami bersetujuan dengan keluarganya. Kita mengimbau kepada keluarganya, ya, kalau mau kita obatinya, kita rehabilitasi. Masalah ada perbuatan indisipliner, ya, itu bergantung Pak Wali lagi, sanksinya apa, misalnya sanksi ringan, berat, atau sedang. Ya, kalau kami berkewajiban mengobati sesuai amanah Undang-Undang 35 2009. Pasti arahnya ke hukuman berat, hukumannya pasti ke arah hukuman berat. Cuma tadi kan BNN juga ingin ada pendalaman tambahan lagi. Ini salah satu menjadi tambahan dari pemeriksaan kami di inspektorat, agar nanti bisa kami tetapkan apakah hukuman itu menjadi sangat berat.
Nah, kalau hukuman pencopotan ataupun pemecatan, kita ada aturan dari Menpan RB kalau ada salah saya, itu apabila pengguna berulang 2 kali, maka itu akan dipecat secara tidak hormat. Itu kami akan ikutkan ke dalam aturan tadi. Makanya kami membutuhkan pendalaman tambahan lagi supaya kami tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukumannya. Tapi arahnya adalah hukuman berat. Hukuman berat seminimal adalah pencopotan dari jabatan. Ya, itu yang memang benar-benar terindikasi pemakai yang berulang. Ya, jadi ini kan bergantung pada niat, ini kan. Kalau niatnya memang memang pakai, dia sadar dia mau pakai segala macam, itu udah ada niat. Berarti memang pencopotannya harus jelas. Yang tadi ada terindikasi berikat kawannya, misalnya. Nah, ini butuh pendalaman. Ada nggak niat di dalamnya? Kalau memang dia tahu, dia niat, berarti tetap saja. Kalau udah pakai baju AS, tidak ada alasan apapun. Memang kalau ganja itu nggak tahu bentuknya bagaimana, kan lucu gitu. Ya, tapi kan kita nggak mau berdebat di sana. Tapi intinya kita akan lakukan pendalaman dengan benar agar nanti hukumannya juga betul-betul sesuai. Nah, yang lain tentang bagaimana yang operasional. Operasional tentu kami juga nanti koordinasi dengan BKN juga tentang hukuman-hukuman kepada yang ke sana. Tapi kalau indikasinya ketergantungan dan juga memang juga mengganggu kinerjanya, maka dari itu juga harus ada hukuman kepada yang bersangkutan juga. Nah, menyangkut kepada ke sana, tentu kami juga butuh nanti syarat-syarat dari BNN, apakah memang dilakukan dengan sadar dan dengan niatnya menggunakan, apakah memang penggunaan alprazolam itu sesuai karena kebutuhan medis. Tapi kalau penggunaan alprazolam tadi memang dikarenakan untuk entah bersenang-senang ataupun memang ketergantungan obat, nah itu yang berubah menjadi dari hukuman sedang menjadi hukuman berat. Jadi maksudnya gitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita juga harus terbuka pikirannya tentang bagaimana cara penghukuman kita agar kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini kesimpulan terperiksa merupakan pengguna psikotropika golongan 4 jenis benzodiazepin atas indikasi medis. Ya. Kecanduan psikotropika golongan benzodiazepin, obat yang digunakan adalah alprazolam yang telah dibuktikan dengan resep. Ini kalau kami klasifikasikan dia sedang. Jadi bisa juga ini harus ditangani lebih ini lagi intensif ya. Maksudnya dia positif alprazolam, kalau narkotika kan tidak ya, psikotropika dia itu yang inisial tadi AF ya, AF ya, kemudian ada inisial lagi HS S. Nah, ini kesimpulan terperiksa mengalami ketergantungan narkotika golongan 1 jenis metapetamin sabu, dia tingkat sedang. Ini harusnya rehabilitasi ya, kita rehab ya harusnya ya. Jadi dia menggunakan kecanduan narkotika golongan 1 jenis metamin atau sabu, ini yang inisial ASS. Kemudian yang ketiga inisial L. Ini kesimpulan korban menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Jadi dipakai ganja. Ini juga kita lakukan nanti bisa rehabilitasi juga. Tapi ini termasuk ringan dia, karena baru beberapa kali, belum tahunan dia menggunakannya. Bisa baru 1 kali menggunakan ganja yang diberikan oleh temannya, tapi kita dalami lagi nanti ya. Kemudian yang terakhir inisial HS, ini kesimpulan tidak ditemukannya ada tanda-tanda kekambuhan dan kecanduan narkotika golongan
jenis ekstasi. Dia pernah menggunakan tahun 2013, tapi terakhir mungkin dia ada menggunakan obat penenang juga. Tapi ini kami akan dalami lagi, karena dia pernah direhabilitasi. Apa perlu kita rehabilitasi lanjutan, tapi akan kami dalami. Kami sudah minta izin Pak Wali Kota, kalau mengizinkan kami empat-empatnya akan kami dalami, kemudian kita minta prosedur keluarga, apa mau dikasih perawat inap atau gimana. Kalau untuk yang menggunakan Alprazolam ya Pak, Alprazolam dan ada ininya, ada resep ya? Hah? Ada ya, ada resepnya ya. Ini adalah berinisial AF atau Camat Jawa. Oke, yang tadi udah rekapnya tadi udah tahu semua ya. Oke, yang HSS ini adalah Lurah Gaharu, ya, Lurah Gaharu. Ini menggunakan narkotika golongan 1, jenis sabu, ya. Oke, cukup. Inisial EEL, Lurah Petisah Hulu. Ya, Lurah Petisah Hulu ini yang golongan 1 jenis ganja. Ya, golongan 1 jenis ganja. Baik, yang ini adalah satu lagi HS. Siapa? Ini adalah Camat Medan Barat. Ya, Camat Medan Barat ini ya, tapi pernah dan sudah rehab ya, sudah rehab, namun pada saat ini pengakuannya adalah penggunaan obat penenang. Ya. Kedepan, seluruh pejabat eselon 2 di Pemprov Medan juga wajib menjalani tes urin. Ini adalah komitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari narkoba. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris HSP Sunurat, Kedan TV melaporkan.